Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak, silakan Sip, duduk. terima kasih Bu. Ya, ini kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti. Saya biasa dipanggil dengan Alia. Oke, Mbak Alia, saya kenal ya. Ya. Eh, Kalau boleh tahu Mbak Alia kesini tadi naik apa? Naik kendaraan sendiri atau bagaimana? Iya Bu, naik motor sendiri tadi. Oke. Mbak Alia, tujuan Mbak Alia ingin bertemu dengan saya ada maksud tujuan apa? Ya Bu, jadi sebelumnya saya datang ke sini itu ingin berkonseling dengan Ibu, seperti itu. Oke, kalau begitu Mbak Alia sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Pernah sih Bu, cuman lebih ke konseling kelompok itu Bu, yang bareng-bareng. Oh begitu. Jadi Mbak Alia sudah tahu ya konseling itu bagaimana? Iya Bu. Bedanya kalau Mbak Alia kan konseling kelompok itu kan bareng-bareng, kalau konseling individu itu ya cuman kita berdua gitu. Iya. Oke, kalau begitu saya jelaskan kembali ya tentang asas-asas konseling itu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Alia ini tidak perlu takut untuk dibocorkan apa yang sudah Mbak Alia ceritakan, karena ada asas kerahasiaan itu. Jadi saya selaku konselor dan Mbak Alia itu sama-sama harus bisa menjaga rahasia yang sudah Mbak Alia ceritakan ini. Untuk yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Alia itu menceritakan apa yang ingin Mbak Alia ceritakan kepada saya itu secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin kan, dan nggak perlu takut lagi karena ada asas kerahasiaan itu. Untuk yang ketiga ada asas kesukarelaan, dimana Mbak Alia bercerita dengan saya ini secara sukarela dan apa adanya aja tanpa ada yang ditambah-tambahin gitu. Dan Mbak Alia datang ke sini untuk melakukan proses konseling ini secara sukarela, secara atas kemauan Mbak Alia sendiri begitu. Iya, saya datang ke sini hari ini tuh atas kemauan dari diri saya sendiri sih. Oke, bagus sekali begitu. Oke, sebelumnya saya menentukan waktunya ya, kurang lebih kita melakukan proses konseling ini kurang lebih 25 menit ya. Iya. Tergantung masalahnya juga ya. Iya. Oke, kalau begitu saya mempersilahkan Mbak Alia untuk menceritakan apa yang ingin disampaikan kepada saya. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi saya datang ke sini itu ingin menceritakan kalau saya tuh punya kayak circle gitu Bu. Nah, di circle saya ini itu bisa dibilang kayak anak-anaknya itu berkecukupan, kayak bisa beli ini itu kayak gitu. Glamor. Iya, glamor seperti itu. Terus terus mereka itu juga sering kayak pulang malam gitu loh Bu, di atas jam 9 malam. Sedangkan saya itu berbanding terbalik, saya itu orangnya itu kayak yaudah biasa-biasa aja, nggak terlalu mengikuti zaman juga. Terus saya itu juga dituntut orang tua saya itu nggak dibolehin kalau pulang itu di atas jam 9 malam Bu, seperti itu. Tetapi Mbak Alia pernah nekat gitu nurutin teman-teman Mbak Alia untuk pulang malam? Ya kalau itu saya pernah Bu, beberapa kali kayak gitu, sampai ya kena marah orang tua Marah. juga. Iya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Alia merasakan ini nih sejak kapan? Sejak ya saya berteman ini sama teman-teman saya ini, kalau ya gara-gara akhir-akhir ini merasa nggak enak gitu. akhir-akhir ini tuh makin merasa kok kayak gini, kok makin apa sih toksik kayak gitu ya Bu. Oke, kurang lebih tertekan ya. Iya. Oke, berarti Mbak Alia merasa tertekan. Kalau boleh tahu
apa yang membuat Mbak Alia ini tertekan? Karena hubungan teman-teman Mbak Alia dengan Mbak Alia ini toksik, atau tertekan karena dituntut untuk ngikutin gayanya mereka gitu ya? Ya ya toksik karena mereka pulang malam, karena kan saya nggak boleh. Kalau dituntut ya terkadang iya, cuman kadang saya itu kayak ya udah nggak usah, karena ya saya biasa-biasa aja, nggak terlalu. Cuman ya karena pulang malam gitu loh Bu, kadang diejek, ini jam berapa sih kok kamu tuh udah pulang, kayak gitu. Oh gitu. Oke. Karena teman-teman Mbak Alia ini pernah mengecek ya, istilahnya nggak memahami gitu ya Iya, keadaan Mbak Alia sekarang. Oke. Apakah ada pengaruh ke hubungan Mbak Alia dengan teman-teman Mbak Alia yang sekarang ini? Hubungan Mbak Alia dengan teman-teman Mbak Alia ini sekarang bagaimana? Masih ada hubungan atau sudah lost contact atau gimana? kalau sekarang sih aku udah lost kontak ya Bu, karena ya kalau terus-terusan ya nggak baik juga sih Bu, karena udah semakin gak karu-karuan. Oke. Kalau boleh tahu dari putusnya pertemanan ini, apakah ada dampak di diri Mbak Alia? Pastinya ada sih Bu, jadi kayak saya merasa jadi lebih jadi diri saya sendiri, nggak harus maksain pulang malam kayak gitu sih Bu. Ya. Kalau sebelum Mbak Alia melakukan putus pertemanan ini, waktu Mbak Alia masih ada di circle mereka, apakah ada dampak dengan orang tua Mbak Alia? Ya pastinya ada sih Bu, saya dimarahin karena pulang malam, kamu tuh anak perempuan kok pulang malam, kayak gitu sih Bu. Oke, berarti berdampak juga ya buat orang tua Mbak Alia, karena Mbak Alia sering pulang malam-malam juga ya sejak sama teman-teman Mbak Alia Iya itu. Bu, benar. Oke, kalau begitu sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih harapan Mbak Alia dalam proses konseling kita hari ini? Ya harapan saya ya saya ini ingin jadi lebih baik, menjadi diri saya sendiri, nggak harus ngikutin orang-orang lain. Dan ya sebisa mungkin ya saya dapat temen yang bisa nerima saya yang kayak gini. Oke, dari cerita Mbak Alia saya simpulkan bahwa Mbak Alia ini uh, tidak percaya diri ya istilahnya ya. Iya. Karena merasa kondisi finansial Mbak Alia ini kurang dari teman-teman Mbak Alia gitu. Dan teman-teman Mbak Alia ini juga tidak bisa memahami apa yang keadaan Mbak Alia yang tidak boleh pulang malam, begitu malah mengejek, istilahnya ngasih pengaruh buruk juga di Mbak Alia begitu ya. Iya. Dan sekarang Mbak Alia bertindak untuk memutuskan pertemanan Mbak Alia dengan teman-teman Mbak Alia itu. Dan juga dari putus pertemanan itu berdampak lebih baik juga ya di diri Mbak Alia gitu ya. Pasti. Oke, kalau begitu oke, apa sih usaha yang sudah dilakukan oleh Mbak Alia sekarang? Apakah Mbak Alia sudah ada usaha untuk mencari jalan keluarnya atau bagaimana? Ya sejauh ini sih saya sudah pernah bercerita, ada teman lagi Bu. Cuman ya tetap aja kayak mereka itu nggak mendengarkan saya, kayak gitu sih Bu. Nggak mendengarkan maksudnya? Ya mungkin dia tuh punya kesibukan sendiri gitu loh Bu, kayak gitu. Oke, Kurang memperhatikan gitu mungkin. Oke, berarti Mbak Alia istilahnya ingin diperhatikan ya dalam keadaan Mbak Alia kayak gini gitu. Iya Bu, benar. Oke. Oke Mbak Alia, berarti apakah orang-orang sekitar Mbak Alia seperti orang tua Mbak Alia gitu juga tidak peduli dengan Mbak Alia, tidak memperhatikan Mbak Alia? Ya bukannya nggak peduli ya Bu, cuman kan orang tua saya itu lebih
kayak sering pulang malam, jadi kayak Mm-mm. saya tuh jarang cerita sama mereka. Oh, berarti belum cerita ya. Iya. Oke. Oke, baik. Mbak Alia tadi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memahami keadaan Mbak Alia ini meskipun Mbak Alia sudah bercerita ke teman-teman gitu. Apakah dengan begini Mbak Alia menganggap bahwa orang tua Mbak Alia ini sama seperti teman-teman Mbak Alia yang toksik gitu? Oh ya, kalau dibilang sama ya tentu enggak Bu, karena ya terkadang kalau orang tua saya libur ya Bu, terus kadang saya itu kalau di kamar terus, kadang orang tua saya itu kayak entah itu nganterin makanan atau nganterin teh kayak gitu sih Bu. Oke. Apa yang Mbak Alia rasakan waktu orang tua Mbak Alia ngasih teh ke Mbak Alia? Ya perasaan saya ya seneng Bu, karena ya masih, oh ternyata orang tua saya itu masih perhatian sama saya kayak gitu. Oke, berarti Mbak Alia merasa senang ya dan tidak ada masalah juga ya kalau ada yang perhatian, misalnya kayak orang tua Mbak Alia yang ngasih teh gitu. Iya Bu. Oke, baik Mbak Alia. Saya ingin menyampaikan sebenarnya dukungan dari orang lain itu dapat membantu Mbak Alia dan meningkatkan kepercayaan diri Mbak Alia ya. Iya Bu. Dan saya melihat juga Mbak Alia juga tidak keberatan dan malah Mbak Alia membutuhkan itu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kalau misal apa namanya orang tua saya memberikan perhatian kecil itu saya sudah kayak seneng gitu. Seneng. Oke. Dan dukungan itu juga banyak. Misal ya kayak apa yang Mbak Alia bilang tadi, misal di sini semangat dari orang tua Mbak Alia seperti ibu Mbak Alia yang ngasih teh hangat ke kamar Mbak Alia begitu, itu juga dukungan, salah satu bentuk kepedulian orang lain juga buat Mbak Alia dengan kondisi Mbak Alia gini. Cuman mungkin karena Mbak Alia ini belum menceritakan secara detail juga ya kepada orang tua Mbak Alia, jadi Mbak Alia merasa nggak ada yang peduli dengan Mbak Alia gitu. Padahal itu juga salah satu bentuk kepedulian orang tua Mbak Alia sih gitu. Iya Bu, benar. Jadi apakah kedepannya Mbak Alia tetap begini atau ingin bercerita kepada orang tua Mbak Alia? Ya untuk kedepannya ya saya akan berusaha Bu untuk lebih terbuka, lebih bercerita, kalau ada apa-apa tuh cerita ke orang tua, sering sharing gitu Bu. Oke, itu salah satu niat yang baik sih untuk Mbak Alia. Jadi Mbak Alia bisa mengawalinya dengan begitu, dengan bercerita kepada orang tua Mbak Alia atau bercerita dengan orang-orang yang Mbak Alia percaya aja, misalnya itu orang tua atau siapa begitu. Nanti Mbak Alia juga bisa bilang kalau Mbak Alia itu juga butuh dukungan dari orang-orang itu begitu. Oke Mbak Alia, saya sebelumnya saya ingin ngasih sedikit tugas Mbak Alia untuk menuliskan 5 kelebihan yang Mbak Alia punya. Misal bakat-bakat yang Mbak Alia punya apa saja begitu. Baik Bu. Ini 5 kan Bu ya? Iya, 5 saja. Ibu sudah. Oke, terima kasih ya sudah mau mengerjakan tugas dari saya. Dan saya lihat dari sini Mbak Alia juga mempunyai kelebihan di balik kekurangan Mbak Alia itu. Karena dari sini Mbak Alia sudah menyadari bahwa Mbak Alia juga mempunyai kelebihan dari kekurangan yang Mbak Alia punyai, kayak
yang nggak boleh pulang malam atau nggak bisa mengikuti gayanya teman-teman Mbak Alia begitu. Jadi di samping kekurangan-kekurangan Mbak Alia itu pasti ada kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh Mbak Alia. Karena setiap manusia juga di balik kekurangannya pasti di samping itu mereka juga punya kelebihan begitu. Nah, itu seperti kelebihan Mbak Alia ini bermake up lah, ini bisa dikembangkan. Jadi misal Mbak Alia ini bisa bikin video tutorial make up atau bisa lebih meningkatkan misal les make up agar Kayak bisa MUA gitu ya bisa menjadi MUA gitu. Karena dengan begitu Mbak Alia menganggap bahwa diri Mbak Alia ini itu berharga, tidak seperti apa yang sudah teman-teman Mbak Alia itu omongin, kayak yang nggak bisa, yang finansial Mbak Alia ini kurang atau apa gitu. Jadi saran saya sih mending Mbak Alia fokus dengan kelebihan-kelebihan Mbak Alia gini, seperti kayak bermake up gitu. ya sih Bu. Ya ntar akan saya coba, jadi ya mungkin saya akan lebih terus berlatih atau mungkin private kayak gitu Bu, jadi ya biar ada kesibukan juga. Iya, oke, kalau begitu karena waktu kita sudah mau habis, Mbak Alia apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin ditambahin lagi? Untuk hari ini sudah cukup sih Bu. Oke, kalau sudah cukup sepertinya proses konseling kita sekarang saya tutup ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, saya juga terima kasih sudah mempercayai saya, sudah mau bercerita dengan saya gitu. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi